Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera. Dan pagi ini kita berjumpa kembali di podcast Kala Institute, podcast 1 SKS Senior Kala Institute. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama narasumber kita. Mungkin ada yang belum kenal. Sudah yang kenal mahasiswa? Belum. Ya. Oke, saya perkenalkan, beliau adalah Ahmad Sugiarto. Beliau adalah Chief Strategy and Officer Kala Group. Tangan dong. Teman-teman, saya udah baca CV-nya beliau. Kurang lebih 13 halaman. Ya, saya tidak mungkin membacakan semua karena pengalaman beliau luar biasa, mulai dengan mampu berbagi jabatan di berbagai perusahaan, dan juga kalau saya juga membaca tentang latar belakang pendidikan beliau, kegiatan pendidikan beliau di luar negeri itu luar biasa banyaknya. Nantilah beliau akan ceritakan seperti apa. Ya, tapi perlu ada beberapa yang saya pengen highlight ke teman-teman. Antara lain pengalaman beliau pernah di PT Telkom Indonesia sebagai Chief Strategy Officer Director. Pernah juga di PT Jalin Pembayaran Nusantara atau Jalin sebagai President Commissioner. Kemudian pernah di Telkom University sebagai Board of Supervisors. Kemudian PT Sigma Cipta Caraka sebagai Director. Ya, cukup ya Pak? Ya, banyak sekali teman-teman, dan ini yang kemudian yang menarik. Beliau banyak menempati posisi-posisi strategis, jabatan-jabatan penting yang semua memimpin perusahaan. Dan ini tentu akan bukan skill tertentu yang sebenarnya tidak mudah bagi semua orang untuk mendapatkan kesempatan dan memimpin sebuah perusahaan besar. Tapi kita akan memulai dengan mengajak beliau berbincang-bincang, karena beliau sekarang kan di Kala Group sudah berapa tahun Pak di Kala Group? Ya, alhamdulillah lebih dari 1 tahun. Dari 1 tahun Pak ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini share dengan adik mahasiswa juga, ini selama di Kala Group apa sih yang paling seru Pak? Yang paling seru ya, kalau saya mau compare dengan tempat saya bekerja sebelumnya lah ya, mungkin yang paling gampang. Kebetulan saya salah satu direksi di sana, saya cuma pegang strategi portfolio, jadi hal-hal strategis apa yang bisa kita lakukan buat perusahaan short term, long term, itulah kira-kira ya. Nah, di Telkom itu kita sangat disiplin tuh soal corporate strategi skenario kita mau kemana gitu ya, year to year, next year gitu ya, dan termnya. Waktu itu saya nggak lupa, kita di era saya kita membuat transformasi yang menurut saya sih untuk pertama kalinya kita bicara soal ekosistem gitu ya. Itu untuk pertama kalinya, dan kita buat corporate strategi skenario itu untuk pertama kalinya, sampai saya buat itu detail itu artinya ke tactical, buat sampai ke tactical supaya teman-teman nggak menerjemahkan itu di awang-awang gitu maksud saya. Nah terus perjalanannya kemudian bedanya, pertanyaannya apa bedanya, hal menariknya dibandingkan dengan di sini gitu ya. Kalau di sana saya jadi orang IT, kalau di sini ya, jadi waktu saya jadi orang IT, pelanggan kita untuk yang yang enterprise itu lebih dari 2.500 termasuk gabungan seluruh Indonesia. Kalau yang bisnis customer itu ada lebih dari 2,5 juta. Kalau minimumnya kita punya pelanggan lebih dari waktu zaman saya sekitar 8 jutaan gitu ya. Nah itu kita tata betul-betul supaya approach-nya based on IT gitu lah. Nah kalau sekarang nggak gitu. Kalau sekarang itu saya bersyukurnya dan I'm happy gitu ya. Happy-nya apa? Kita di Kala Group itu banyak industrinya itu ada banyak ya waktu itu. Cuma waktu itu saya mencoba untuk membuat menyederhanakan kerangka berpikir strategisnya pada waktu itu ya.
tahun lalu lah, waktu akhir 2021 itu kita buat saya nyebutnya dengan 7 ekosistem ya. Sebenarnya industrinya banyak, cuma kita sederhanakan. Salah satunya edukasi lah di tempat kita sekarang ya. Jadi ada ekosistem edukasi, otomotif dan seterusnya yang ada 7. Kemudian kita buatlah tahun lalu itu ya, apa hubungannya dengan IT gitu ya. Nah IT ini kan sebetulnya harusnya ada di mana aja menurut saya gitu ya. Tadi pagi juga saya baru diskusi, bahkan saya bilang begini, di 1 bulan yang lalu di salah satu komunitas itu kita diskusi, dia nanya soal fintech syariah. Saya bilang fintech syariah is good solution, but saya bilang gitu, jangan sampai kita ini buat sesuatu yang nothing, nggak ada. Costnya terlalu banyak menurut saya, costnya itu terlalu banyak. Jadi atau berlima-lima orang lebih populernya gitu kan. Jadi harus temukan marketnya yang memang itu skeptis. Ya, nah salah satunya menurut saya di Gala Group itu adalah skeptis potensial. Kenapa? Karena kita punya industrinya gitu. Ya kan, contoh di gedung ini nih, ini ada 11 lantai, 10 lantai gitu kan. Ini Pak Mall ini ya, ada pusat perbelanjaannya nih, kan gitu kan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari situ? Kita punya pelanggan, the whole Gala Group dengan berbagai ekosistem. Tahun 2023 kita buat 9 mega ekosistem. Tahun lalu buat 7, dan tahun ini kita buat menjadi 9 karena ada strategik skenario yang kita buat di 2023. Jadi atau yang populernya kalau teman-teman, saya nggak tahu nih pada dengar, pada tahu apa enggak ya. Kita tahun ini driving strateginya itu adalah iTop. Jadi kita unggul. Jadi sebenarnya plesetannya tuh saya top. Padahal itu ada meaningnya semua tuh. Kita unggul. Kenapa kita unggul? Kita harus unggul. Kalau nggak gitu sekarang zaman sekarang ini 2023 ini kan apa ya, tahun yang harus kita bisa banyak buat momentum, karena siapapun yang lolos dari 2023 2024 itu saya pikir itu harus jadi pemenang. Jadi kalau pertanyaannya itu yang membedakan, saya sekarang orang industri gitu. Saya sekarang orang ekosistem. Kalau waktu sebelumnya saya orang IT gitu. Saya sekarang IT-nya udah nempel di kepala saya, jadi sekarang itu semoga saya bermanfaat buat ekosistem. Basically di dalamnya mencoba untuk menyederhanakan sesuatu dengan ilmu IT-nya. Gitu. Jadi kalau kita teman-teman di sini nih, saya suka bilang tuh di salah satu kampus negeri ya, saya bilang gitu, mumpung masih pada kuliah nih, mumpung masih pada kuliah gitu kan, mumpung masih pada kuliah, jangan sampai nanti selesai kuliah teman-teman itu happy-nya cuma one day. Kenapa one day? Karena terima ijazah, coret-coret baju dan lain sebagainya. Hari kedua mulai bingung buat apa kurikulum kita, terus bingung kita kerja di mana gitu kan. Kalau di sini kan ASN ya, yang jadi primadona ya. ASN nggak dapat, di Gala Group nggak dapat, mulai bingung deh tuh. Hari kedua udah mulai bingung gitu. Jadi ini mumpung masih di sini, makanya lesson learn saya tuh bagus banget. Tadinya saya pikir IT, tapi sekarang saya robah mindset saya. Jadi saya ceritakan feedback syariah. Oke, so what? Saya bilang, who's the market? Saya bilang gitu. Jadi teman-teman mumpung ada di sini, bikinlah inkubasi baru. Syukur-syukur itu nanti pas lulus teman-teman bisa akselerasi. Jadi pada waktu keluar teman-teman itu jadi entrepreneur. Jadi lulusan Gala Institute itu jangan berpikir jadi ASN, berpikirlah jadi entrepreneur. Itu money multiple-nya jauh lebih tinggi dibandingkan ASN. Kenapa? Ya bukan sorry, saya nggak mau mendikotomikan itu. Maksud saya entrepreneur is a good one, maksud saya. Ya, jadi saya kalau ditanya, saya mau balik lagi kuliah, cuma nggak diterima. Menarik tadi Pak, ada yang Bapak sempat singgung tentang strategi 2023. Nah, ya. Di Gala Group seperti apa strategi menuju? Ya, kita sudah di 2023 sih. Strategi dalam rangka
membangun goals, kemudian strategi dari revenue itu seperti apa? Iya, oke. Jadi gini ya, ini kan kita di sini di Kala Institute part of dari in the common group ya. Nah, kita itu sebenarnya punya target rencananya di dalam rencana yang panjang itu 2052 maupun tahun manusia. Cuma saya kepikir begini, saya mau majuin. Jadi kalau bisa planning saya itu tahun 2024 harus dapat 1000 kortun. Kita harus bisa masuk di 1000 kortun. Artinya apa? Revenue pendapatan kita itu bisa berada di 1000 kortun Asia Pasifik. Tuh. Kenapa begitu? Makanya kita buat di situ namanya kalau pertanyaan strategik itu yang pertama purpose ya. Kalau saya melihatnya gitu, purpose kita itu apa? Purpose kita, saya meskipun itu di surat strategi long termnya itu ada di 2022, tapi saya punya planning kalau bisa tahun depan itu kita udah bisa masuk ke situ atau 2025 ya. Tapi saya berusaha keras untuk 2024 kita masuk salah satu perusahaan top 1000 Asia Pasifik. Itu purpose pertama tentunya. Yang kedua, objeknya kayak apa? Objeknya itu kita harus bisa menjadi the best Kala ekosistem for life. Jadi kehidupan orang itu semuanya yang bukan yang support ya. Orang nggak perlu merasa bahwa kita itu disupport, tapi orang merasa kalau hidup itu pasti ada kala hidup, kala ekosistem for life kayak gitu. Jadi misalnya gini, orang kalau mau sekolah yang ingat di kepala kita tuh kala itu misalnya mana caranya yang di sini. Kenapa masuk kala itu? Kalau udah di jawabannya bagus itu lulus. Kalau nggak punya jawaban bagus nggak lulus itu. Harus ada, karena saya believe kalau orang yang belum punya jawaban exactly 100% datangnya dari hati cuma lulus tapi nggak punya masterpiece itu ya. Makanya saya ngomongin di situ. Jadi kita harus menjadi bagian dari kala itu, menjadi bagian dari ekosistem. Nah, seharusnya sudah menjadi bagian ekosistem. Cuma kita harus makin kuatkan. Nanti saya kalau cerita ini satu SKS nggak cukup, panjang banget. Terus, nah pertanyaan berikutnya, yang ketiga sekarang, yang ketiga itu strategic driver-nya ya di 2023. Yang tadi saya bilang iTalks itu pelesetannya kita harus jadi orang unggul. Gitu. Jadi 2023 harus jadi orang unggul. Kenapa? Orang lain biarin ngomongin politik gitu ya. Tapi kita justru pada kesempatan itulah kita harus mulai berpikir bahwa kita menjadi orang yang unggul. Termasuk teman-teman semua di sini. Harus mulai murah senyum. Siapa yang masih pelit senyumnya gitu. Itu udah ciri-ciri orang gak sukses tuh. Nah, murah senyum, humble itu karena orang setiap yang saya nggak bilang tidak etikat baik ya, tapi setiap orang yang punya banyak teman itu udah punya modal gitu ya. Ini kok ngomongnya jadi ngawur banget. I-nya dulu ya. I-nya itu increase profitability ya. Nah, increase profitability itu inspiring-nya adalah kita itu sekarang harus ada dua menurut saya ya, lagi kita develop sebenarnya konfidensial tapi dikit-dikit itu lah ya. Kalau green ecosystem business ya 2060 climate change itu kan 2060. Kalau kita ingat 2019 2020 2021 ya 2021 terakhir ya, sekarang juga kita ini beruntung, kita yang ada di sini ini termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa orang-orang yang diseleksi karena COVID kan? Ada nggak yang family-nya yang kebetulan dipanggil yang maha kuasa, yang kita nggak duga. Dan kalau kita ingat tahun-tahun itu kayak nightmare kan? Ya betul ya. Masjid di sebelah rumah itu pengumumannya nggak cuma azan tuh, pengumumannya orang meninggal. Itu ya. Tapi yang konon katanya lebih mengerikan dan itu udah ada tanda-tandanya sekarang. Di Makassar tiba-tiba banjir
nggak pernah buat hujan besar yang tiba-tiba panjang hampir tiap hari itu kan kita belum nggak pernah ngalamin. Kenapa? Karena memang akan terjadi 2060 prediction-nya itu perubahan iklim. Nah, 2060 umur berapa? 60. Wah, saya udah berapa? 60. Artinya opportunity make something new gitu ya. Itu ada di teman-teman semua tuh. Apalagi 2045. 2045 itu Independent Day, 100 years ya kan. Artinya teman-teman yang tadi saya bilang, saya sampaikan itu makin relevan. Teman-teman di kampus tuh bikin sesuatu, inovasi yang bermanfaat buat kita. Apa yang bisa keluar? Kamu lulus berapa tahun nanti? Jangan lulus. 2 tahun lagi. Udah buat nggak mainan yang inovasi yang mungkin bermanfaat dan usahakan yang kalau buat inovasi itu jangan egois. Jangan egois tuh karena hobi kita gitu. Kita nggak mikir yang lain tuh perlu nggak gitu, marketnya tuh ada nggak gitu ya. Kalau marketnya ada, oke, go ahead. Kalau marketnya ada, oke, go ahead, lanjutkan tuh ya, kayak gitu ya. Jadi green ekosistem itu diperlukan ya. Jadi bagaimana kita di kala itu bisa membuat semua kita di dalam grup itu menjadi satu vehicle gitu ya, yang bermanfaat buat manusia ya. Nah, terus yang kedua, kalau itu kita bicara soal how to improve ya, yang tadi itu. Yang keduanya ini adalah bagaimana yang organiknya nih sekarang. Yang organiknya tentunya juga, nah itu ada caranya juga bagaimana supaya mereka juga tingkat profitability-nya juga bisa tumbuh gitu ya. Artinya di anak-anak perusahaan yang sekarang itu nomor satu ya. T-nya dan O-nya sekarang. TO-nya itu talent optimasi lah, optimization ya. Kenapa talent optimization ya? Karena begini ya, teman-teman yang ngomong lagi. Menurut saya kalian orang-orang yang beruntung di sini ya, karena langsung dari tangan pertama ya dapat inspiring. Iya, benar. Tadi udah nyebut kalian ini yang beruntung. Talent optimization itu karena the whole country sekarang ya, isunya tuh satu di dunia tuh, apalagi di korporasi isunya tuh satu, apa? Kapabilitas sekarang, capability itu di mana-mana. Pada saat kita bicara, ya itu mungkin bagian dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, nggak boleh ada yang monopoli ya. Tapi pada saat kita bicara korporasi, maka talent optimasi itu menjadi penting. Ya, kenapa jadi penting ya? Karena saya ambil contoh ya, kaderisasi harus jalan. Kepemimpinan gaya yang sesuai dengan yang sekarang, bagaimana bisa membawa semua aura positif menjadi sesuatu kekuatan ya. Jadi bukan yang aura positif malah dimusuhin gitu, bukan. Aura positif itu antara disiplin tuh, kemudian kritis itu nggak jelek loh ya. Makanya ada bukunya dari Harvard ya, Rebel Talent. Rebel itu bukan dipersepsikan, dikonotasikan itu menjadi sesuatu yang jelek, bukan. Tapi biasanya orang yang hebat itu biasanya memang kritis gitu. Tapi di dunia pendidikan itu kan bukan soal hitam putih, bukan soal benar atau salah, tapi yang benar di box tertentu, yang tidak benar itu punya sesuatu yang impactful di sesuatu yang berbeda gitu. Itu pengalaman saya yang benar-benar saya lakukan ya. Jadi talent optimization itu berkaitan erat dengan how to improve capability employee. Jadi sama semua di dunia pendidikan juga gitu, sama teman-teman di sini bersyukur menurut saya. Jadi kapabilitas itu kan soal knowledge, soal yang harusnya bisa dipelajari, ya,
Saya nggak bicara soal pribadi ya, karena oke, sekarang ini kalau kita ngomong pribadi, saya ulang-ulang. Kemarin kalau nggak salah di sini saya sebutkan tuh ya. Saya sekarang ngomongin soal pribadi. Ada teorinya bagus ya, teorinya saya ulang lagi. Teorinya, dan itu selalu saya bawa kemana-mana. Teorinya teori reaksi aksi bahasa Indonesia. Pengarangnya itu adalah Martin Fishbein. Ya. Itu teori lama, teori psikologi. Bayangin, saya orang teknik, orang bisnis, saya juga belajar psikologi. Kenapa? Pelanggan nggak akan pernah mau kalau kita nggak pakai teori psikologinya. Kenapa? Kita nggak boleh pakai bahasa kita dong, kita harus pakai bahasa pelanggan. Nah, teorinya itu bilang begini, actual behavior paling kanan, actual behavior paling kanan should be positive katanya. Kenapa harus positif? Karena kita harus menang, karena pelanggan harus, kalau bahasa di marketnya, maka yang kita jual pelanggan mau beli. Ntar kita jual tapi pelanggan nggak mau beli, itu kan artinya actual behavior. Kan orang mau pakai, kita punya aplikasi, orang mau pakai, tapi kita merasa kekeh misalnya, ini paling the best, padahal UI UX-nya juga nggak paling bagus, gitu, ribet segala macam, lebih dari 3 staging misalnya kayak gitu. Saya mau pakai gitu kan, buat apa misalnya kayak gitu. Actual behavior sebelumnya yang dipersyaratkan itu adalah intention. Intention itu niat orang, maksud orang untuk masuk ke situ apa, mau nggak? Kalau nggak mau, nggak bisa dipaksain, mau improve akselerasi nggak bisa juga, mau dinaikin akselerasinya supaya tractionnya bagus nggak bisa juga. Itu orang punya niat nggak? Jadi niat itu pun harus positif. Nah, di belakang kirinya saya paling suka dari hilirnya ya, karena orang, kalau saya mulai dari hilir, orang akan mudah mempersepsikannya. Makanya saya bilang dari actual behavior yang orang mau menggunakan kalau jadi orang IT. Intention, bagaimana create traction kalau dia tidak punya niat. Nah, sekarang sebelah kirinya yang menentukan itu ada 2 variabel ya, variabel attitude sama variabel norma subjektif, kata teori itu ya. Tapi saya pikir itu benar juga. Attitude itu ya harus dibangun positif ya. Attitude contohnya gini, kalau kita ngomong aplikasi ya, bagaimana mungkin kalau kita tidak sigap dengan pelanggan-pelanggan kita. Kita misalnya gini, orang punya bad experience sama aplikasi kita, word of mouth itu mahal banget loh, itu dijaga loh, itu untuk recovery-nya tuh mahal gitu. Dan itu sulit gitu, reputation itu expensive gitu. Nah, itu attitude tuh. Terus yang kedua norma subjektif, antara lain itu norm subjektif bahasa Inggris gitu. Cerita antara lain begini, kata orang. Nah, tuh kalau kata orang dia begini. Jadi balik lagi nih ya ke talent optimization. Pesan saya di sini ya, mumpung teman-teman ini masih di semester tengah nih sekarang, belajar sebanyak-banyaknya, baca jurnal sebanyak-banyaknya, kita menjadi apa, buat diferensiasi. Tadi saya ngobrol sama salah satu mbak di luar, Pak, bagaimana mungkin kita sekarang lagi begini, ambil itu, justru sekarang itu ya situasi begini, kita harus muncul seluas apapun laut itu. Kalau kita bisa berdiri sendiri, kita akan dilihat oleh orang. Saya bilang gitu tadi, kalau nggak kita tenggelam semuanya. Kalau kita justru dilihatnya itu menjadi sesuatu yang opportunity buat kita gitu. Nah, jadi balik lagi kesimpulannya 2 tuh ya, knowledge sama attitude. Biasanya itu knowledge bisa kita capability itu bisa kita pelajari dan lain sebagainya. Tapi saran saya, zaman saya itu susah, mau cari jurnal aja susah, mau buat inovasi aja susah loh. Zaman saya itu nggak ada investor. Sekarang tuh banyak banget di luar tuh, kalau kita bisa bikin inovasi, investor banyak di luar. Kalian juga mau loh ya, kalian itu juga gitu kan, kalau masalah ada program inkubasi kan, nah itu pasti mau dibiayai. Zaman saya nggak ada biaya kayak gituan sama saya dulu. Jadi sekarang tuh udah open bisnis semua gitu ya. Jadi manfaatkan betul pada saat di kampus. Oke, terus yang TO-nya sudah, yang P-nya sekarang. Yang P-nya itu bicara portfolio for healthy business. Artinya apa? Nah, ini kalau saya kembalikan ke dunia kampus ya. Tadi saya ngomong soal inovasi.
kita suka dengar kan sekarang banyak, saya nggak ngomong startup deh, kalau ngomong startup aja nanti saya kayak benci sama startup, padahal saya sering ngomong startup loh ya, saya nggak pernah benci sama startup, saya juga nggak mau dikotomikan antara startup dengan company konvensional gitu ya, karena menurut saya itu sama aja, cuma ini karena saya dari dunia kampus dan bicara teknologi hari ini gitu ya, teman-teman buat inovasi di kampus ya, tapi pikirkan mulai dari pada waktu teman-teman bikin inovasi itu journey-nya ya, how to create profitability, caranya bagaimana, jadi nggak zaman sekarang kalau yang namanya bakar duit itu. Nah sama di kala pun juga gitu ya, yang dicari oleh perusahaan itu adalah portfolio yang memberikan profit bagus buat perusahaan. Kenapa? Kalau kalian nanti punya inovasi kayak begitu ya, kalau dapat keuntungan yang happy siapa? Kamu kan? Kamu lah yang untung, yang happy kan? Happy-nya kenapa? Bisa ngasih sedekah banyak orang, bisa ngasih mata pencaharian buat orang, gitu dong. Dan punya cita-cita juga, misalnya lebih dari 1 tahun kerja dengan kita, dia dapat penghasilan naik gajinya, gitu ya. Karena perusahaan yang baik ciri-cirinya begitu, antara lain ya, gaji itu nggak boleh turun, gaji itu harus naik. Jadi itu harus ada di journey-nya. Nah sekarang kan dengar sendiri kan, banyak perusahaan yang tumbang, banyak startup yang tumbang gitu kan, bahkan bank juga tumbang gitu kan, di Silicon Valley, dimanapun gitu ya. Nah ini bicara soal portfolio, dan terakhir sinergi is a must, saya ngomong gitu. Karena kalau kita ngomong ekosistem ya, collaboration, itu kata kuncinya adalah sinerginya harus kuat. Nah di kala grup sinerginya itu tahun 2023 itu menurut saya jauh lebih dahsyat yang kita rencanakan gitu ya, di 2023. Saya nyebutnya dengan sinergi as a driver. Kenapa as a driver? Karena sekarang begini, coba saya mencontoh. Yang paling gampang apa ya? Yang paling gampang gini deh. Kita kan sinergi grup nih, gitu ya, sinergi grup. Lalu kita punya belanja OPEC, kita punya belanja KPEC. Gitu kan. Pertanyaan saya, belanja KPEC, OPEC dan seterusnya itu bisa lewat dalam atau belanjanya di luar. Nah, makin banyak keluar ya berarti masih belum bagus sinergi menurut saya. Jadi semakin kita bisa mengawinkan semua portfolio kita, itu makin keren, makin bagus. Jadi di dalam sendiri itu terjadi value change kita, itu terjadi interaksi yang saling berhubungan satu sama lain. Ya. Kemudian sekarang kan organisasi di kala grup juga lagi berubah di 2023 ya. Di dalam sinergi program 2023 saya buat jadi ada di IC otomotif, di IC konstruksi ya. Satu di IC. Jadi kita sekarang mengakselerasi SBU yang di bawah itu gitu ya. Kalau lain itu kan mungkin ada ininya sendiri gitu ya. Tapi termasuk di dalamnya, jadi misalnya ada juga kan Poso Energi, teman-teman, PMS, jadi smelter dan seterusnya. Nah ini bagaimana semuanya supaya kita makin solid di dalamnya, gitu ya. Solid di dalamnya satu sama lain. Nah ini kesempatan juga buat teman-teman semua yang ada di sini nih untuk bisa menjadi orang handal yang paham dengan industri yang sebenarnya. Contoh saya ambil contoh. Energi, kita menjadi perusahaan green energy terbesar di Indonesia tuh ya. Nah kalian jadi orang IT, jadi lihat bisnisnya dulu. Kalau kita lihat ke Poso Energi misalnya begitu, Poso Energi orang IT itu bisa cuma pemikiran apa yang kita bayangin kan, mereka buka open, itu tutup open air tuh ya. Nah itu kan mulai dari, mungkin kalau saya menerjemahkan
penerjemahannya mulai dari sensornya, kemudian Internet of Things-nya misalnya begitu, nempel ke belakang sampai ke server, sampai ke control room gitu kan. Terus bagaimana mempertahankan itu gitu kan. Nah seperti itu kira-kira kayak gitu. Jadi DIC ini tentunya di bawahnya SBU ya, kita dorong supaya SBU bisa lebih cepat mengakselerasi. Jadi kita turunkan beberapa kewenangan ke bawahnya lewat DIC gitu ya. Nah lalu ada potential project sinergi, antara lain kita punya pelanggan the best 100 customer kita, lalu ada the best 50, ada the best 20 gitu ya. Itu harus kita manage ya, jadi sehingga bisa terjadi interaksi sama mereka dan bisa saling menguntungkan gitu ya, saling reciprocal dan lain sebagainya ya. Terus ada sinergi lintas direktorat gitu kan. Ada juga kemudian sinergi dalam rangka percepatan untuk infrastruktur sampai dengan application, itu ada tuh juga itu gitu. Jadi intinya tahun depan ya, bagaimana kita bisa bergerak dari tahun ini untuk bisa lebih cepat ke 1000 portun Asia Pasifik gitu kan. Terus lalu tadi saya bilang kita harus bisa menjadi bagian dari skala ekosistem for life buat orang semua gitu kan, buat semua masyarakat. Terus dengan driver strategi ITOPS tadi, increase profitability, sama nih teman-teman juga gitu. Mungkin coba di Perse itu bagus loh, itu dipelajari di diresapi nih coba. Kemudian talent optimization, kemudian portofolio yang sehat gitu kan. Kemudian yang ketiga sinergi yang kuat gitu ya. Nah, itu tahun ini tuh bergeraknya ke sana. Jadi ekosistemnya dapat, sinerginya dapat, prakteknya dapat, dan jangan lupa kekuatan dalam bisnis itu adalah current bisnisnya. Jadi kekuatan kita yang ada di sini sebenarnya kalau saya mau analogikan sebenarnya adalah kembali ke kita masing-masing. Atau kalau boleh tahu, boleh. Kan strategi 2023 ini sudah Ya. sudah disusun. Ya. Dan ini kemudian menjadi fokus kerja seluruh insan kala. Ya. Tapi pasti dong ada tantangan yang timpa atau sempat deteksi yang kemungkinan kita akan face di masa depan. Dan kalaupun tantangan sudah terdeteksi sejak awal, kira-kira strateginya gimana? Ya, dibalik cara berpikirnya gini. Kalau kita membuat strategi itu pasti untuk menutupi gap, gitu. Jadi kenapa ITOP itu lahir? Karena saya tahu ada kekurangan kita di sini, maka kita tutuplah dengan ITOP, segitu ceritanya. Jadi masalahnya kemudian tahun ini dalam perjalanannya kita bisa lihat lagi nanti itu apakah nanti kemudian ada kurang, nggak apa-apa gitu kan. Yang bagus itu kan semua berproses. Gitu. Jadi tidak harus gini. Kadang orang biru, kadang orang merah. Kemarin ingat waktu saya di Kala Institute kan saya bilang di SMA, waktu saya SMA betul bareng Pak Samar itu kan dia bilang untuk dapat poin 6 itu susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati Pak. Saya bilang kemarin kan cerita tuh sama staf pengajar kemarin kan. Tapi ya nilainya begitu apa 345 kayak gitu tuh nilainya. Tapi kalau kita diadu dengan SMA yang lain, dan biasanya di sekolah kita itu gitu ya, satu kelas paling banyak kalau nggak salah 40 orang, itu yang nggak dapat negeri paling cuma 5 orang kayak gitu. Jadi tes itu masuk tuh kayak pilihan golongan itu kelas gitu ya. Jadi nilai jelek tuh bukan salah ya, tapi dia fight dan dia itu kompetitif gitu ya. Jadi dia itu bisa bersaing dengan orang gitu. Tapi kalau udah jelek nggak bisa bersaing, itu parah kalau itu ya. Jadi artinya kita tahu persis tuh. Jadi untuk membangun kekuatan kita itu tidak harus selalu merah atau biru gitu ya. Tapi yang penting jernihnya yang tadi saya cerita tuh. Yang udah biru bagus, pertahankan harus. Nah gini juga ya. Karena ciri perusahaan yang bagus itu namanya storytelling. Storytelling itu harus improve gitu. Nah itu ciri-ciri perusahaan bagus. Jadi dimanapun posisi kita, yang penting kita ada pertumbuhan, growth strategi. Nah itu ada pertumbuhan. Kan tidak ada pertumbuhan gitu. Ya, kita
Kita akan lanjutkan perbincangan kita yang makin seru ini sebentar lagi di Satu SKS. Selamat datang di kampus Kala Institute, di mana pendidikan modern bertemu dengan inovasi kewirausahaan dan teknologi. Di sini, mahasiswa diberdayakan untuk mengejar passion mereka dan membentuk masa depan mereka. Kala Institute berkomitmen untuk memberikan lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif. Kami menawarkan program dan sumber daya terkini yang memungkinkan mahasiswa kami berkembang di bidang yang mereka pilih. Kampus kami dirancang untuk mendorong kolaborasi dan kreativitas. Fasilitas yang modern memberikan mahasiswa sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengejar tujuan dan menghidupkan ide-ide mereka. Saya memilih Kala Institute karena komitmennya terhadap inovasi bisnis dan teknologi, serta saya juga dapat belajar langsung dan praktek langsung di lapangan. Di Kala Institute, kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi generasi pemimpin berikutnya. Bergabunglah dalam misi kami untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tahan dulu dong. Sahabat Satu SKS, kita ketemu lagi di Satu SKS Siniar Kala Institute. Masih bersama dengan Bapak Ahmad Sudiarto yang pasti sudah bersama kita dan beliau banyak yang memberikan insight kepada kita, memberikan sudut pandang yang banyak bisa memantik inspirasi buat kita bahwa seperti apa sih ketika kita berada pada sebuah tempat dengan tanggung jawab yang besar. Tadi ada beberapa poin penting tentang pentingnya menyusun strategi, pentingnya menyusun goals, purpose, kemudian bagaimana strategi mengeksekusinya. Dan buat teman-teman mahasiswa, saya pikir ini menjadi hal paling penting karena pada suatu hari di masa depan Anda mungkin akan berada pada fase seperti yang beliau sekarang berjalan. Mantap. Ini sorry loh ya, 1 SKS jadi kayak 100 SKS. Asik kok, asik. Boleh kamu sore juga nggak apa-apa ya. Tapi mantap. Anggaplah tadi strategi sudah kita susun dengan baik, kita sudah bisa petakan tantangannya seperti apa, dan Pak tadi sudah menjelaskan bahwa cara berpikirnya dibalik. Tentu Pak untuk mengawal strategi yang besar seperti ini, tentu kan dibutuhkan leadership yang bagus. Nah, filosofi kepemimpinan seperti apa yang Pak jalani untuk mengawal strategi ini? Sekarang itu ada, ini kebetulan saya googling malam. Sekarang di Harvard tuh ada authentic leadership. Kalau kita ngomong kepemimpinan leadership style ya, itu banyak tuh variabelnya. Dan menurut saya semua ilmu kepemimpinan itu bagus, kadang jelek. Bagus, semua bagus ya. Cuman kadang-kadang nanti kalian itu pada suatu saat pasti itu kalau ada wawancara diterima di bekerja di perusahaan gitu, pasti ditanyakan ini kalian harus jago untuk menunjukkan jiwa kepemimpinan ya, karena jiwa kepemimpinan itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Itu kelihatan tuh orang-orang yang punya jiwa pemimpin itu biasanya dia punya karya. Padahal saya nggak mau ngomongin variabel itu ya, kalau ngomongin itu kembali lagi kepada teori-teori itu ya. Cuman yang menarik sekarang menurut saya di dalam authentic leadership itu ya, antara lain umumnya pemimpin sekarang itu yang paling kelihatan itu adalah dia punya pemikiran yang long term and sustainability. Dia bisa melihat sebenarnya lebih jauh daripada orang lain. Itu ciri umumnya tuh.
ya, ciri umumnya. Tapi juga ya di samping dia punya ciri itu ya, tapi dia juga how to implementasinya dia juga paham. Jadi karena gini juga ya, ini buku yang ini loh ya, ini yang ngomong Harvard loh ya, bukan saya loh ya. Jadi dia bisa bicara jauh ke depan, tapi dia tahu sebenarnya bagaimana membuat tali temalinya supaya itu bisa terjadi, tidak cuma melempar gitu ya. Gitu. Jadi tidak hanya dia menyampaikan something gitu ya, tapi dia juga tahu sebenarnya apa how to do in the organisasi next step gitu ya, yang dia lakukan. Jadi di kepalanya dia tuh harusnya ada blueprint. Kalau ngomong orang IT ini, orang IT semua kan, ada blueprint di otaknya dia itu, dia punya 3 langkah di depan orang-orang pada umum. Sebenarnya dari gaya bicara orang juga kelihatan tuh dia punya begitu apa enggak ya. Nah, tapi tambahannya catatannya dalam diskusi itu, dia bilang orang itu tidak hanya bisa melempar gagasan itu, dia bisa memvalidasi dan dia bisa mengeksekusi itu, bisa membuat orang jadi oh iya benar, yuk kita garap. Nah, kemudian dia tuh tahu sebenarnya apa yang harusnya dilakukan di dalam organisasi. Itu yang menurut saya itu menarik pertama. Menarik kedua, ini juga menarik banget ya. Ini sebenarnya ilmu 10 tahun yang lalu, integritas. Di situ dibilang strong integrity, dibilang gitu ya. Kenapa? Saya juga merasakan mungkin karena dinamika tahun ini ke depan itu berbeda dibandingkan dengan 10 tahun belakang gitu ya. Jadi untuk membangun sebuah korporasi itu ya, sangat dibutuhkan orang-orang yang punya kekuatan strong integritas tadi, sehingga dia bisa membangun perusahaannya itu. Bayangin loh ya, nanti someday kalau teman-teman itu akan jadi pemimpin di organisasi kecil sekalipun ya. Biasanya tuh yang sederhana gitu. Saya punya small medium enterprise A ya. Saya gerakan dia lihat dia punya ada opportunity baru, maka pertanyaannya adalah dia lebih baik membesarkan yang A atau dia membuat yang B. Apalagi yang B ini kemudian tidak ada hubungannya dengan korporasi A, perusahaan A, small medium enterprise A. Itu nggak mudah. Jadi saya nggak tahu kenapa itu dimasukkan ke klasternya integritas. Kenapa? Karena ya itu tadi bisa tidak fokus, bisa faktor kepentingan gitu ya. Apalagi misalnya kemudian terjadi di dalamnya ya sorry ya, misalnya bisnis dalam bisnis misalnya begitu ya. Dia membesarkan ekosistem di dalam perusahaannya dia, itu suatu hal yang bagus sekali. Tapi ya balik lagi ke yang tadi ya, jadi bagaimana dia bisa mengalignmentkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi pada saat kita bicara soal EBITDA itu clear semuanya. Jadi itu semua bisa dilihat dan itu kan sebenarnya goals dari setiap korporasi yang kita buat kan gitu kan. Jadi nggak semua kalau teman-teman ingat ya sebenarnya paling sederhana itu itu apa? 5 quarters. Kalian tahu nggak 5 quarters? Nah itu atas apa, bawah apa, kiri apa, kanan apa, itu harus kuat tuh. Nah dari situlah harusnya bisnis itu makin dibesarkan menurut saya. Nah teori ekosistem itu kembali ke teori itu sebetulnya.
Tapi ekosistem itu menariknya tidak cuma di situ, tapi dia base pelanggan, customer data. Gitu. Dari base customer data, maka kemudian itu ditarik ke masing-masing industrinya, dia membesarkan ekosistemnya, mau dia dari investasinya dia ataupun dari kolaborasi untuk memenuhi, untuk melengkapi, tidak cuma memenuhi, untuk melengkapi capability. Makanya saya nyebutnya di situ capability kok saya lupa, capability saling melengkapi capability, sharing capability, kok saya lupa, sharing capability. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Jadi dia punya visi yang jauh di depan gitu. Dia sudah melewati apa yang biasa kita pada umumnya, tapi bukan berarti dia tidak tahu teknikal, dia harus tahu teknikal juga gitu ya. Contoh misalnya sekarang bank sentral di ASEAN udah buka. Sekarang Indonesia lagi connected trial with Thailand. Terus kita ngapain? Kita diam. Nah, terus next someday, as soon as possible, this year maybe, nggak tahu saya, 5 bank sentral itu akan terkoneksi. Bank Indonesia dengan Bank Indonesia-nya Thailand. Terus kita diam aja. Kita punya 250 juta penduduk Indonesia, terus kita punya hasil karya marketplace, hasil bumi yang kuat, dan konon katanya Sulawesi juga menjadi kawah chandra di mukanya nikel dan lain sebagainya. Terus digital payment sekarang sudah connected di artinya ada gateway-nya itu di antara negara-negara ASEAN. Diem, itu kamu loh ya, termasuk kamu ya. Nah, gimana kita bisa gimana caranya kalau institut itu yang belajar itu dari Thailand? Gak cuma dari kita yang di Makassar. Gimana caranya orang Malaysia berduyun-duyun karena Perdana Menteri Malaysia itu apalagi kenal dekat dengan Pak JK kan? Nah, kemudian mereka bisa belajar dari Malaysia. Jangan lupa loh ya, menurut saya sekarang dengan adanya teknologi dan sebagainya bahkan kita bisa rapat di mana aja ya. Dulu rapat harus di kantor kan? Sekarang bisa rapat di mana? Ada penting, urgent, malam ini, today, gitu ya, right now, gitu kan? Zoom sekarang, Zoom. Atas rapi, bawa pakai celana pendek, gitu kan? Rapat juga tuh tengah malam, kan gitu kan? Jadi, sampai mungkin orang bisa milih modul kelas di universitas tertentu dengan universitas tertentu yang ada di barat, gitu kan? Jadi modulnya aja banyak orang yang kayak gitu juga, short course, for example, gitu kan? Itu lewat media itu dapat sertifikatnya keluarannya misalnya keluaran MIT, keluaran Harvard. Wah, itu kalian buat memenuhi kurikulum vitae juga makin bagus gitu kan? Atau gimana caranya? Karena itu juga begitu misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi tadi kalau kembali lagi ke soal itu terus kemudian jadi gini, saya ngomong gini, and gini, yuk kita berenang sama-sama gitu. Jadi akhirnya finally ya authentic leadership itu sebenarnya dia very humble with all employees, and then also shareholder, stakeholder kayak gitu ya. Jadi mereka pasti orang-orang yang menurut saya sih bahasa sederhananya kayak gitu. Karena makanya saya nggak mau ngomongin soal variabel, banyaklah variabel kepemimpinan itu kan, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10, coba aja googling nih, banyak tuh. Tapi menurut saya yang menarik saat ini yang lagi open course di Harvard itu sekarang katanya itu yang ikut tuh leader yang bagus-bagus di seluruh dunia itu yang di samping driving profitable growth itu sekarang authentic leadership. Jadi itu, jadi authentic gitu kan, authentic itu apa? Konkret gitu ya. Apa ya authentic? Kayak gitu. Itu. Jadi ini lalu gimana? Di sini. Gitu.
berpikir jauh, they know tactical gitu kan, tapi kemudian dia juga bersama-sama dengan community ya di employee, kemudian shareholder. Satu pertanyaan lagi Pak, untuk sebelum saya akan mahasiswa. Boleh. Ini kan adik-adik mahasiswa sedang menghadapi tantangan masa depan yang mungkin berubah setiap saat. Ya. Menurut Pak Anto, skill apa nih yang harus dimiliki adik-adik menjawab berbagai tantangannya? Oke. Ya, gini, kalau saya yang saya lempar ke teman-teman ini satu, berpikir bisnis. Mulailah dari bisnis. Kita orang IT kan, semua di sini kan. Jadi pastikan teman-teman itu tahu bisnisnya. Jadi dari bisnis ini kemudian kita yang ada di sebagai orang IT sebenarnya kita punya, kalau zaman dulu tuh sama seperti arsitektur dengan teknik sipil. Jadi kalau orang IT di dunia virtualnya gitu, ya kan itu. Nah, orang sipil sama orang arsitek mikir saya mau bikin gedung yang fenomena. Arsitekturnya membuat cita-citanya itu jadi kejadian enggak, misalnya seperti masjid 99 kubah gitu kan, konkret gitu. Nah, kalian itu adalah seperti itu kalau saya analogikan. Kalian harus tahu bisnisnya, bisnis loh ya, bisnis, tahu bisnisnya. Bisnis itu tidak harus selalu ya, tiba-tiba untung gitu ya, nggak harus gitu juga, karena yang harus dicari ada ilmunya. Tapi nanti di kelas yang berikutnya lah ya, itu ada ilmunya. Kemarin saya share itu di Pemkot. Lalu dibangun seperti orang sipil. Cuman kan kita bangun programmingnya kan gitu kan, pakai bahasa komputernya. Jadi eranya kalian ini kan udah eranya ya chat GPT dan lain sebagainya gitu kan. Jadi tidak lagi zaman seperti saya gitu ya. Udah ngomong security juga udah security-nya advance gitu. Jadi security aja juga kan ternyata sampai hari ini masih ada juga yang fraud dari human-nya kan gitu kan. Artinya apa? Artinya sebenarnya ya memang yang konvensional itu tidak bisa dilupakan gitu. Yang konvensional, tapi gimana caranya menutupi itu? Nah itu balik lagi itu maka lahirlah strategi. Jadi tahu bisnisnya, tahu marketnya gitu ya. Bangun. Saran saya karena teman-teman mau lulus, bikin itu sebelum lulus. Kenapa? Mumpung kalian punya dosen, kerja itu dosennya. Kalau dosen masih enak-enak seperti kawan-kawan belum kasih. Kalau udah lulus, kalian nggak punya mentor gitu. Nah di kampus itu punya mentor, bikin sesuatu, Pak ini benar nggak? Saya juga sampai sekarang masih mentorin teman-teman startup tuh, ada berapa itu saya punya mentor sampai hari ini gitu. Nah, teman-teman kalau salah satu startup yang kemarin dari Kala Startupan, dari Sopeng itu dia dapat award dari Komiko kemarin di kelasnya dia, di klasternya dia, dan dia sekarang mewakili ASEAN untuk klasternya itu kan hebat. Kalau udah kayak gitu kan dia tinggal kemudian bikin journey-nya terus, validasi terus. Nah itu mulai itu dipikirin. Jadi siapa yang ngerjakan tactical rutin gitu kan, dan siapa yang mulai mikirin how to improve something, next something gitu kan, kayak gitu. Jadi berpikir bisnis, based on IT boleh, ya. Jadi lihat marketnya. Udah keluar ada apa? Amin dong. Kita akan kembali lagi dengan perbincangan tentunya lebih seru, masih 1 SKS. Jadi 100 SKS. Selamat datang di kampus Skala Institute, di mana pendidikan modern bertemu dengan inovasi kewirausahaan dan teknologi. Di sini, mahasiswa diberdayakan untuk mengejar passion mereka dan membentuk masa depan mereka. Kala Institute berkomitmen untuk memberikan lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif. Kami menawarkan program dan sumber daya terkini yang memungkinkan mahasiswa kami berkembang di bidang yang mereka pilih.
Kampus kami dirancang untuk mendorong kolaborasi dan kreativitas. Fasilitas yang modern memberikan mahasiswa sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengejar tujuan dan menghidupkan ide-ide mereka. Saya memilih Kala Institute karena komitmennya terhadap inovasi bisnis dan teknologi, serta saya juga dapat belajar langsung dan praktek langsung di lapangan. Di Kala Institute, kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi generasi pemimpin berikutnya. Bergabunglah dalam misi kami untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tangan buat kita semua. Kita lanjutkan pembicaraan kita di 1 SKS Senior Kala Institute. Nah, di segmen ini saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk bertanya atau berdiskusi langsung dengan Pak. Silahkan. Siapa mau nanya apa? Saya mau mulai nih. Oke, Muhammad, boleh. Ya, jadi sebelumnya tadi kan Pak Anto sempat bahas soal ChatGPT. Pertanyaan saya, bagaimana apakah Pak menurut Pak Anto, apakah ChatGPT ini dia memiliki potensi untuk mengambil pekerjaan kita sebagai, tentunya yang kami ini yang tenaga IT, apakah nanti ChatGPT ini akan mengambil potensi kerja kita sebagai developer? Apakah itu ada kemungkinan seperti itu? Kenapa kamu yang nggak bikin ChatGPT? Nama siapa? Muhammad. Nah, Chat Muhammad. Jadi saya gini deh, oke deh, ya saya kasih clue-nya aja ya. Yang ambil positive thinking ya menurut saya ya, itu menjadi bagian dari bahasa programmer kamu. Bayangin zaman saya nggak punya itu, kamu bisa punya analitiknya dari situ, ya kan? Tips saya nih, yang tadi saya mau rencana ngasih di sesi yang lain, nggak apa-apa satu saya keluarin. Kamu dari sekarang bikinlah skeptic marketmu, cari skeptic marketnya. Itu kata kuncinya. Jangan pernah sekarang bikin inovasi yang gak jelas marketnya. Justru zaman saya gak punya kayak Google, Chatburn, apa segala macam gak punya. Saya zaman dulu gak ada mau nyari analitik kalau saya gak punya database sendiri. Mana punya saya analitik, gak punya. Gitu. Jadi positive thinking aja. Ini contoh sekarang gini. Apalagi kan? Gimana nih? Di pintu tol. Ya kita happy dong, harusnya sekarang itu pintu tol itu gak ada orangnya gitu kan. Terus kan zaman itu kan kita ditanya kan, apakah ini ngambil makanan orang yang jaga pintu itu kan. Tapi ya, hidup aja tuh sekarang kan sebenarnya, tapi dengan pola yang berbeda gitu tentunya. Maka dia kemana bisa dicek tuh. Nah kita sebagai orang IT berbanggalah kita, makanya tadi saya udah challenge. Kenapa? Contoh saya ke Post Energy misalnya. Nah saya kan susah dong kalau saya ngomong ini IT gitu kan. Nah ini terus energinya aja kita nggak tahu, bisnis energinya kayak apa kita nggak tahu gitu. Tapi sekarang kan ada macam-macam nih ya. Maka kalau kita punya mainan yang ada marketnya Pak, saya kasih contoh ya, ya nggak apa-apa lah ya, ini kan pasar digital UMKM itu kita buat. Ini juga nanti saya ceritain detailnya gampang ya. Cuma yang jelas itu dia sekitar market. Kenapa dia bisa 6 bulan omsetnya 14 triliun? Enggak ngomongin, bukan saya enggak temenan sama Bukalapak, sama Mas Willy juga, Tokopedia juga teman saya dulu juga waktu kita sama-sama di Jakarta di Silicon Valley. Tapi kalau kita masuk ke yang seperti itu, so many marketplace kan sekarang kan. Terus kita bilang, kita apa nggak bisa ini, nyatanya bisa. Yang penting pengguna apa yang kita buat itu siapa, kamu harus bisa jawab itu, definisikan sesederhana itu. Dan bukan cuma 1-2 aja, kreatif itu yang saya bilang. Dan cuma di UMKM 6 bulan. Kemarin lagi saya di Palu, saya bilang bagaimana UMKM sharing model sama, validasi deh tuh, nanti validasi bikin
Kan kalau inovasi itu nggak harus ini loh ya, nggak harus orang have loh ya. Mana-mana inovasi yang saya tahu lahirnya dari daerah situ. Jadi peluangnya itu harusnya di kita, karena kita orang yang ya punya potensial jadi inovator gitu. Sekarang tuh gitu, bikin inovasi sekarang sebelum kamu lulus kamu sudah punya. Validasi di sini, validasi di kampus. Pasti kamu better daripada lulusan-lulusan yang lain. Ambil setiap temuan yang hebat itu menjadi bagian dari surroundingnya kalian. Orang IT ngomongnya gitu kan, surroundingnya kalian yang melengkapi, maka carilah sekarang marketnya yang spesifik buat kalian. Dan jangan sama maksud saya. Jangan sama. Yang paling penting skep. Kayak itu bos. Oke, siapa lagi? Ya, silakan nilai. Terima kasih atas kesempatannya. Kita sadari atau tidak, sekarang kita dalam kondisi kolaborasi ya. Bagaimana kembali ke pola kepemimpinan? Bagaimana menurut Bapak pemimpin-pemimpin kedepannya ini saling menyatukan nilai-nilai atau pola-pola kepemimpinan yang berbeda dan mencapai tujuan kolaborasi? Ya. Pertanyaannya keren ini. Ini keren pertanyaannya. Ini susah-susah gampang sebenarnya jawab. Nilai-nilai ya, kalau nilai-nilai itu core values ya. Jadi core values itu gini sebenarnya. Itu nilai-nilai itu kan yang menjadi pembeda setiap individu ya. Benar ya? Yang menjadi pembeda setiap individu. Kamu believe gak? Kalau di setiap individu, di setiap korporasi, meskipun mereka punya core values, mereka punya kelemahan. Kira-kira apa jawabannya? Pasti ada, jawabannya pasti ada. Maka disitulah yang tadi saya bilang, capability sharing di situ. Capability sharing menuju kesepakatan yang sudah ditentukan menuju ke arah mana itu. Maka mencari capability sharing itu sesuai dengan arah yang mana. Biasanya begini, misalnya begini, saya mau ke sana, ya. Tapi itu harus ditentukan dulu ya. Saya mau ke sana, maka sebaiknya saya harus berkolaborasi, berekosistem kolaborasi dengan si ini yang mempunyai core values yang berbeda. Sehingga apa? Ekosistem kolaborasi itu goalsnya apa sih? Ekosistem kolaborasi itu goalsnya yang paling sederhana, market share. Jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan, maka bila ada dua kekuatan yang berbeda, mereka bersepakat untuk menuju ke titik tertentu, maka dia punya pemujanya itu menjadi lebih besar. Kalau bahasa di korporasinya itu, maka market share-nya itu menjadi besar. Maka potensi itu, makanya kalau di Pilpres itu kita suka dengar, kita ambil dari sini supaya saling naik. Itu sebenarnya teori sederhananya kayak gitu. Tapi memang nilai-nilainya itu harus disepakati dulu kemana. Kalau kita sebagai orang inovator itu, jadi saling melengkapi. Sharing capability ujungnya adalah winning the profitability. Kalau nggak pernah ngomongin itu, berarti salah ekosistem kolaborasi itu. Gitu. Baca buku saya. Ya, saya mungkin. Ya. Tapi sebelumnya kita masih ada tambahan, masih ada mau bertanya. Boleh. Kak, ayo. Ya. Jangan ragu-ragu. Tadi sudah terlanjur dimention tadi tentang bukunya, kan related dengan pertanyaan tadi juga tentang sinergi. Punya patokan tentang sinergi ekosistem. Kasih bocoran dong Pak buat teman mahasiswa ini. Iya. Oke. Spesial ya buat kalian gitu ya. Itu ekosistem sinergi way of ecosystem collaboration itu sebetulnya buku keempat ya. Buku ketiga itu kelanjutan dari buku ketiga. Buku ketiga saya itu sinergi way of ecosystem disruption. Sorry kok salah. Synergy way of disruption. Synergy way of disruption. Buku pertama saya itu Ecosystem for Indonesia sebenarnya. Buku pertama. Buku kedua agak nyeleneh dikit bicara soal bahwa kita di Dayakolot itu kita sebenarnya punya saluran transmisi the biggest in Asia pada zamannya. Jadi pertama kali kita menggunakan penggunaan signal untuk telepon dari Indonesia ke Belanda dulu tuh lewat itu. Itu saya ulas secara teknis dan teknologinya. Yang ketiga ini menarik sebenarnya. Saya ngomongnya ketiga dulu singkat ya, sama yang keempat nanti saya lengkapi.
Yang ketiga itu kalau kita ingat sebenarnya 2016 itu saya cukup terganggu. Waktu itu saya dari Telkom gitu ya. Cukup terganggunya kenapa? Karena waktu itu bisnis kita itu mulai agak ada rasa worry gitu ya. Kenapa? Karena muncul startup, ingat nggak 2016 yang sekarang itu udah jadi Dexacon, jadi unicorn sekarang tuh. Jadi ini jangan-jangan perusahaan kita ini yang gede itu kemakan orang gitu kan sama dunia digital gitu kan. Ada contoh tuh kan perusahaan transportasi yang habis, tapi ada juga perusahaan transportasi yang bagus kemudian bekerja sama dengan startup dan tumbuh lagi sekarang, bahkan pertumbuhannya itu revenue-nya 3 something dan profitability-nya 300 sekian miliar. Itu hebat itu menurut saya gitu ya. Jadi dia hidup lagi gitu. Nah 2016 itu saya buat itu. Jadi gimana kita berpikir begini, kita nggak boleh diem. Nah itu makanya ya buat kita di sini ya, dalam situasi apalagi 2023 menurut saya teman-teman tuh nggak boleh diem buat sesuatu. Nah waktu itu saya pikir ini apa yang bisa kita lakukan supaya kita nggak kalah gitu. Yang kita lakukan pada waktu itu semua resort yang ada itu gimana caranya kita kawinkan bayang itu di satu perusahaan seperti itu yang anak perusahaan itu banyak gitu ya, terus punya karakter yang berbeda-beda. Kita harus bisa satukan mereka untuk bisa menghasilkan produk yang mendisrupsi orang gitu kira-kira. Kenapa kalau nggak gitu? Kalau nggak gitu kita dimatikan kan orang. Jadi kita yang matikan atau kita dimatikan gitu kan. Nah lahirlah buku itu. Jadi ada metriknya bagaimana caranya membuat penggabungan itu di buku ketiga saya. Warnanya bukunya merah, tulisannya putih. Kenapa warna merah dan putih itu jadi khasnya Telkom? Jadi kalau Telkom pasti ciri khasnya itu. Nah yang keempat, buku ketiga tadi saya ulang sedikit. Ketika cukup lama saya buat karena memang pada zaman itu cukup buat saya itu cukup, saya harus berpikir ya gimana caranya buat modelingnya sampai pada saat itu alhamdulillah buku itu kita sempat datangin Michael E. Rainer itu dua orang yang masyapnya disrupsi sampai dengan hari ini, cuma satu udah meninggal, Christensen, satu Rainer. Nah waktu zaman saya itu 2018 atau 2017 sampai sempat didatengin dari Amerika ke sini, dua-duanya orang Harvard, didatengin ke Jakarta Rainer untuk ngisi rapimnya Telkom waktu itu, termasuk validasi buku yang kita buat, kita minta feedback dari dia. Christensen waktu itu lagi sakit stroke waktu itu, jadi kita menjahit itu semua lah ketiga itu tuh ya. Nah yang keempat lain lagi, buku keempat itu warnanya hijau, tulisan kuning, itu warna khasnya Kalagur. Nah kenapa? Jadi itu salah satu yang bisa saya tulis 1 tahun kemarin itu sebenarnya cukup pendek sih sebenarnya ya, 6 bulan itu saya buat. Jadi kebut-kebutan antara saya harus bekerja karena ilmunya sebenarnya sudah dapat di Telkom, tapi saya implementasikan di Kalagur gitu ya. Tapi kemudian ternyata tidak semudah yang dibayangkan sampai dengan hari ini. Cuman itu 4 saya catat, 4 saya tulis, 4 saya cari referensinya, bahkan referensinya itu buku keempat itu lebih banyak itu lebih dari 70-an kalau nggak salah referensi dunia ya. Nah itu saya buat itu, dan buku keempat itu judulnya kelanjutan dari buku ketiga, jadi Synergy Way of Life. Jadi kalau yang pertama bagaimana cara bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa mendisrupt lewat produk, itu buku ketiga. Kalau ini karena udah lewat masalah disruptionnya itu, kalau kita ngomongin disrupsi sekarang tuh udah too late gitu loh ya, udah banyak orang, udah ilmunya udah banyak. Sekarang itu kembali lagi soal capability sekarang itu. Ya, jadi disrupsi itu udah di benak kita lah ya. Synergy Way of Ecosystem Collaboration itu adalah menerjemahkan bagaimana kita sebenarnya cara-cara untuk membesarkan kita dengan segala keterbatasan. Itu di situ cerita tuh, di situ cerita ada gambarnya tuh, gambarnya. Kalau mau lihat nanti di sosial media, di Instagram saya kalau nggak salah kemarin lusa saya kirim itu karena saya surprise teman dari Bank Mandiri kirim gambar itu, wah dibaca ya kita senang lah gitu ya. Nah, jadi
mulainya dari pelanggan. Dimulailah dari pelanggan. Pelanggan kita seperti apa, ada di segmen mana, maka pelanggan kita itu seperti apa cirinya. Kita harus bisa melengkapi kekurangan dari harapan pelanggan supaya pelanggan kita makin besar dan profit kita makin besar. Kira-kira gitu. Kalau gambar sederhananya, kalau dilihat di IG saya itu ada di tengah itu core-nya, core values-nya. Kalau saya selalu ngomong dari orang IT, core values saya itu it is mine. Kenapa dia? Itu pelanggan saya. Pelanggan. Nah, dari pelanggan ini kan sebenarnya ada Scala Institute, ada macam-macam, itu saya gambarin kayak gimana. Nah, di ujungnya itu sebenarnya ada bisnis proses. Itu penggambaran sebenarnya di situ bagaimana 5 porters itu berlaku untuk mengembangkan itu. Jadi sekarang itu ya banyak teori-teori lama yang hidup lagi sekarang. Makanya kayak tadi saya contoh ngomong teori reaksi aksi, itu teori lama, tapi ternyata itu valid di masa-masa sekarang. 5 porters itu ilmu lama tuh, ilmu lama banget, tapi keren banget ilmu itu modelingnya itu keren banget pada zamannya. Ternyata balik lagi sekarang. Pola saya pada saat menggambarkan ekosistem collaboration, terus terang saya dibentuk karena itu. Oh ini harusnya begini, oh ini harusnya begini, ini harusnya begini. Kita punya 9 mega ekosistem, kenapa nggak kita yang saling menguatkan? Kita nggak kuatkan sekarang dengan tadi saya bilang 5 bank sentral ASEAN itu mereka terbuka. Harusnya kita punya sesuatu mainan yang bisa dinikmati oleh pelanggan kita dari 5 negara ASEAN misalnya. Kayak gitu. Jadi harusnya kalau kita bicara sinergi, kalau tadi saya cerita sinergi kan di tengah, itu sebenarnya fondasinya. Kalau sinergi kita nggak kuat, tidak kuat, rapuh. Kalau rumah atau gedung tinggi ini, fondasi itu sinergi itu harus solid gitu. Nggak boleh kita ada kebocoran yang keluar gitu. Kalau bisa di dalam, why not gitu. Sinergi is a must. Nah, baru sinergi is a must. Buku saya itu dibilang asumsinya adalah assumptionnya good sinergi, maka pengembangannya adalah ekosistem collaboration, mengembangkan potential profitability from market share misalnya begitu, kayak gitu. Jadi fondasinya ini, penyanggahnya itu kita sebagai manusia, yang di atasnya itu ekosistem collaboration, di bawah fondasi sinergi smart, this is employee, and then kalau saya ngomongin di sini kepada yang maha kuasa, maka di situ ekosistem kolaborasinya ke dunia luarnya. Jadi jangan terbalik-balik. Kolaborasi itu ke dunia luar, sinergi itu di dalam. Penyangga ini siapa tuh? Human itu tuh, employee itu. Ya, sahabat satu SKS kita sampai pada penghujung perjumpaan kita. Tapi saya masih meminta nih Pak untuk memberikan closing statement. Oke. Ini sering juga saya ulang nih ya, closing. Setiap langkahmu harus inovasimu, karena inovasimu masa depan kamu. Coba ayo. Setiap langkahmu harus inovasi, karena inovasinya adalah masa depan. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Anto sudah berkenan berbincang-bincang di podcast SKS Scala Institute. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bincang-bincang lebih detail lagi. Saya yakin mahasiswa ini makin penasaran nih Pak Anto. Mungkin ada beberapa hal tadi yang mungkin masih pengen didalami, tapi karena waktu terbatas. Tapi mungkin habis ini mungkin Pak masih akan ada waktunya sedikit untuk bincang-bincang lagi dan kita tutup dulu perjumpaan kita sampai bertemu kembali di satu SKS Siniar Scala Institute. Bye bye.